Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session pertemuan pertama ya untuk edisi bedah buku Customer Relationship Management Level Marketing. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kausar yaumul qiyamah nanti. Oke, teman-teman. Tadi kita ngomong ini ya Mas Prasetyo ya. Mas siapa tadi? Bentar. Oke, yes. Ya. Oke. Mas Nur Prasetyo restoran ya tadi ya. Itu dan salah satunya adalah SS Warung Spesial Sambal. Gitu. Oke. Teman-teman kita ambil study case SS saja ya, karena tadi kita sempat bahas, sempat singgung. Teman-teman di rumahnya, di kotanya ada nggak SS, warung SS? Boleh tulis di kolom komentar. Ada nggak warung SS di daerahnya? Karena setahu saya cabangnya udah ribuan sih. Termasuk di luar Jawa ya, kelihatannya ada sih Mas Yoyo. Gitu. Ada ya? Ada 2 titik, Masya Allah. Kalau di Jogja ada banyak ya, karena cikal bakalnya di daerah UGM-nya. Gitu. Termasuk saya juga pernah diundang untuk sharing di SS, di acara Gebiar SS-nya. Gitu. Oke, baru dengar. Oke. Jadi SS kurang lebih kayak gini ya. Ini penampakan warung SS ya kayak gini lah, biasa lah. Warungnya ya nggak terlalu mewah juga, cuman ya bagus ya. Gitu. Nah ini SS. Coba tak ketik spesial sambal ya. Mungkin muncul. Nah ini ya keadaannya kayak gini. Jadi ini warung SS. Di tempat teman-teman ramai nggak teman-teman? Kalau di kondisi normal ya, kalau pandemi kan take away ya sekarang ini. Kalau teman-teman warung SS ini di tempat teman-teman ramai nggak sih? Gitu. Biasa atau ramai atau ada nulis. Oke. Ya, tak ini dulu ya. Nah, tak mute dulu. Oke, aman. Sudah tak mute. Oke. Yuk, lanjut diskusinya. Nah, teman-teman di tempat teman-teman ramai nggak warung SS ini? Gitu. Biasa atau ini Mbak Nabila ini bilang banget antrinya ya. Baru dengar Mas Abdul Ghani kemungkinan belum ada cabangnya di kotanya gitu kan. Kalau ada cabangnya biasanya tahu. Baru tahu. Ya. Oke, siap. Ini warung SS cukup banyak, Mbak. Cabangnya udah ribuan sih. Gitu. Itu profit per malamnya udah berapa ya? Udah M lah. Itu profit ya, bukan omset ya. Gitu. Nah, itu jadi warung SS ini bagi yang tahu aja deh, yang tahu, yang udah pernah mampir gitu. Itu di Bandung Barat belum ada. Oh, siap. Ya, Pak. Ya, nanti tak bilang ke Mas Oyen ya, biar dibuka di Bandung. Itu. Bagi teman-teman yang pernah tahu warung SS ini, ya, ini kira-kira kenapa menurut teman-teman ini ramai gitu? Kenapa kok tempatnya ramai sih gitu? Tadi bilang Mbak Nabila bilang antriannya panjang gitu kan. Terus, nah itu. Jadi kenapa sih kok warung SS ini ramai mungkin? Teman-teman boleh ngasih saya ini ya alasan ya kenapa sih kok warung SS ini rame gitu.
Boleh ditulis di kolom komentar. Gitu. Kenapa di warung SS ini atmosfernya beda? Gitu. Yang ini Mbak, yang bisa di diterima kasat mata gitu. Atmosfer kan kayak setiap orang beda-beda. Ada nggak yang bahasa yang apa? Yang oh ini gitu. Gitu. Jadi apa yang kelihatan yang kenapa kok warung SS ini rame gitu? Pertanyaannya. Mungkin harganya murah dan rasanya nikmat. Oke. Terus ada lagi harganya murah ya dan rasanya nikmat. Oke. Harga murah dan rasa nikmat. Ada yang lain? Boleh teman-teman yang daerah Jogja dan sekitarnya biasanya banyak warung SS ini. Kalau di Jogja mungkin 7 ada ini, 7 cabang ya di Jogja sendiri. Cuman 3.500 gitu. Jadi warung SS ini spesial sambal ini ya ini kelebihannya yang teman-teman lihat di gambar ini gitu. Ini udah langsung di kelihatan lah ini 32 sambal, 28 lauk, 29 minuman. Nah ini banyak banget. Jadi keunggulannya warung SS kalau kita list ini ya, keunggulan atau aku nyebutnya benefit atau value. Value-nya SS itu adalah menunya banyak. Ya, ini aku banyak sambal ya. Ini Mbak Nabila bilang murah harganya. Gitu. Jadi dari value-nya itu banyak, sambalnya variatif ya. Terus harganya murah. Nah, maka ini keunggulannya dari SS. Nah, gitu. Nah, ini contohnya. Kenapa sih di SS rame ya? Karena secara benefitnya tinggi gitu loh di SS. Gitu dan ya dan cepat juga, servisnya cepat, meskipun antriannya panjang ya, servisnya cepat, kemudian murah. Harga sambelnya tuh cuma 2.000-an, 4.000-an, terus harga lauknya tuh cuma puluhan ribu gitu kan. Nah intinya 100.000 bisa buat makan buat berempat lah, berempat itu masih belum ada 100.000, sangat murah gitu. Nah itu sayang sekali banyak yang belum ada ya, jadi mungkin kalau ada sih lebih mudah sih nangkapnya. Itu jadi di SS itu benefitnya gede, kemudian cost-nya kecil gitu loh. Untuk mendapatkan benefit yang besar, yang dikeluarkan itu cost-nya kecil di SS. Nah gitu. Nah ada nggak teman-teman di tempat teman-teman yang tempat makan atau apapun itu yang apa yang rame, ada nggak teman-teman? Boleh dikasih rekomendasi aku. Itu ada nggak tempat makan di tempat teman-teman itu yang rame gitu, yang ngasih ngantri gitu, ada nggak? Gitu. Ada nggak coba? Kalau ada sate haji ya, oke. Ada lagi nggak? Nah, Teti atau Yeti? Soto Haji Fatimah Boyolali. Oke. Ini bukan satenya, Mbak. Sate Haji Teti Purwokerto. Ini ya. Oh, Yeti. Iya, ini bukan. Benar ya ini ya. Wow, Masya Allah ramai. Nah, oke. Ini kenapa Mbak kok rame? Kenapa? Alasannya apa? Kok ini rame Mbak? Nah, kira-kira kenapa Mbak? Ini VR ini apa singkatan dari apa? Ini kenapa kok rame? Alasannya kenapa Mbak? Menurut Mbak alasannya kenapa? Orangnya dermawan, satu. Terus value ya, berarti ya value-nya orangnya dermawan.
gitu. Apalagi kira-kira migacoan. Nah, migacoan aja deh, gampang. Kenapa kok di migacoan itu rame? Nah, aku pengen ambil contoh tuh yang cabangnya banyak gitu. Kenapa migacoan itu rame menurut teman-teman, kenapa? Kenapa kok ngantrinya sampai ngambil nomor gitu kan di migacoan? Ini migacoan nih foundernya juga ada di grup UIM ya. UIM batch pertama. Pernah ikut gitu. Nah, kenapa migacoan rame menurut teman-teman? Ayo ditulis. Aku pengen kita murah ya. Nah, value-nya murah gitu. Ada lagi? Tempatnya Instagramable. Oke. Jadi value-nya adalah dari segi value Instagramable, dari segi cost itu murah. Oke. Kekinian menunya kekinian. Nah, itu yang dinamakan value, teman-teman. Gitu. Nah, itu ya. Jadi kita akan bisa sangat mudah berjualan dengan syarat dalam menjalankan flywheel marketing ketika value kita itu tinggi, lebih tinggi daripada harga yang harus dibayarkan oleh customer, maka produk kita itu kayak magnet, jadi bisa narik orang, gitu ya. Misalkan gini, teman-teman nih belum nikah, gitu. Nah, teman-teman, seandainya sekarang seorang pengusaha penghasilan 50 juta per bulan, misalkan ya, kemudian teman-teman juga seorang hafiz yang hafal Al-Quran, teman-teman juga orangnya dermawan, misalkan ya. Nah, kira-kira untuk dapat jodoh itu gampang nggak, teman-teman? Untuk teman-teman yang punya personality yang tadi, yang hafiz Quran, yang pengusaha, yang dermawan, yang sudah mapan gitu, untuk dapat jodoh itu gampang nggak menurut teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kita pengen sharing aja sih hari ini. Kita masih fundamental. Kalau membahas teknis, insya Allah pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman gampang banget ya, gitu. Jadi itu yang dinamakan value, gitu loh. Jadi ketika teman-teman ini value-nya itu lebih gede daripada harga yang dibayarin sama customer, maka orang itu akan dekat dengan sendirinya, gitu. Maka dalam flywheel marketing kita ngomongnya value, gitu, ya. Oke, ya. Ini yang lain-lain boleh ya, nanti sambil sinyalnya kok putus-putus ya, hujan deras. Semoga diberikan kemudahan Mbak Niken ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman tahu nggak apa itu value? Nah, gitu. Karena kita bahas ini hari ini akan ngomong tentang value. Teman-teman tahu nggak value itu apa sih gitu? Boleh ditulis di kolom komentar. Value itu apa? Nilai lebih ya, kelebihan daripada yang lain. Nilai tambah, nilai lebih gitu kan. Oke? Ya. Nilai lebih untuk customer, konsumen ya. Oke. Nah, nilai jual. Siap. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin produknya laris, ya, hal pertama yang harus dipikirkan itu value. Sebelum kita ngomong service apa-apa, value gitu. Nah, rumus value itu gimana rumus value? Tak masukin ini ya, ini contoh coret-coretan. Nah, ada yang tahu rumus value? Value sama dengan benefit per cost. Nah, jadi untuk ningkatin value itu ada dua ranah, teman-teman. Yang pertama itu benefitnya, yang kedua itu cost-nya. Jadi benefitnya mau dinaikin atau cost-nya diturunin. Nah, kalau di SS itu dilakuin semua, benefitnya dinaikin dan cost-nya diturunin. Nah, itu rumus untuk menaikkan value. Nah, yang warna biru ini adalah benefit, yang warna orange ini adalah cost, gitu. Jadi teman-teman, gimana sih agar produkku itu kayak magnet dicari orang, aku nggak usah nyari, produkku itu viral kemana-mana, ya teman-teman harus naikin value, gitu. Cara naikin value-nya gimana? Nah, yang pertama adalah dalam ranah produk. Oke, sekarang gini, kita sharing interaktif ya teman-teman ya, gitu. Karena kita hari ini belum bahas teknis, kita bahas mindset. Oke, teman-teman. Produk. Ini kira-kira
kita pengen ngomong ke yang valid-valid aja. Maksudnya aku pengen ini benar-benar dibutuhin sama customer. Kenapa? Karena urutan orang beli kan gini. Yang pertama adalah problem, kemudian need, kebutuhan, kemudian buy. Orang beli mobil itu karena dia butuh mobil. Kenapa ya? Karena ada problem, misalkan susah kemana-mana kalau anaknya ada banyak, keluarganya ada banyak gitu. Jadi ada kebutuhan, pasti ada problem. Maka agar kita biar orang itu buy, kita harus tahu problemnya. Itu maka kita mulai dulu hari ini kita analisa dari produk. Masalah di produk itu apa sih gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman, masalah apa yang sering dikomplainkan, masalah apa yang sering disampaikan ke customer, ke kita tentang produk kita. Kira-kira masalahnya apa? Boleh teman-teman sesuaikan dengan produk masing-masing yang dijual sekarang apa. Boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar masalah apa sih yang dirasain oleh customer gitu. Kayak kemarin aku jualan buku, masalahnya itu lemnya mudah ngelupas. Terus aku jualan buku itu masalahnya warnanya tidak kuat, tidak tegas gitu. Jika dibandingkan dengan buku yang pertama, kedua, yang buku ketiga ini kok agak turun kualitinya gitu. Itu jadi masalah. Nah, kira-kira teman-teman masalah apa yang sering disampaikan? Benefit itu kayak keuntungan, Mas. Jadi keuntungan kalau beli. Ya hampir sama sih dengan value, sama. Gitu, tapi harus ada per cost-nya gitu. Beda, hampir sama dengan value. Keuntungan hampir sama sih. Gitu, value ya sama dengan value atau benefit per cost. Jadi di ini sama cost-nya. Kalau value-nya tinggi tapi harganya mahal ya nggak laku juga. Gitu, misal aku jual tanah di tempat yang strategis yang dimana itu ramai banget tapi harus jual harganya tinggi banget ya nggak masuk. Gitu. Jadi harus di per cost. Gitu. Nah, oke, jadi teman-teman, aku pengen tanya teman-teman. Jadi masalah apa terkait dengan produk yang sering dikomplainkan oleh customer ke produknya teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Masalah apa yang sering dikomplainkan? Aku jualan baju dropship, masalahnya tidak ready PO customer. Berarti ini ya, waktunya lama. Oh, itu nanti. Itu kalau masalah waktu nanti di time ya, di waktu. Di time savers. Nah, kalau ini lebih ke produk, ke quality produk. Itu nanti kalau untuk PO ya. Oke, nggak apa-apa, tapi tak tulis dulu aja, nggak lupa. Bentar, ini kok hilang muncul ya. Oke. Bentar ya. Oke, harganya mahal. Oke, harganya mahal. Ini kompetitor. Ya, ini ya. Ya, ini. Jadi ini yang pertama adalah nunggunya lama. Oh, apalagi? Terus tidak bertahan lama, jadi mudah remuk gitu kan. Tidak bertahan lama. Yuk. Apalagi? Ini aku agak sih. Terus nggak dapat barang ya di order karena produknya limited. Yang lolos QC, ada produk yang lolos QC, oke. Di order nggak dapat, jadi produknya limited ya, produknya terbatas. Ada lagi yuk teman-teman yuk, apalagi? Harganya mahal, oke. Kalau teman-teman pas tawarin Kiron harganya mahal, isinya sedikit, pas aku jelasin value-nya nerima aja, nerima sih
tapi nggak beli ya. Oke, harganya mahal. Oke, siap. Oke, terus ada lagi, harganya mahal. Bahan kain biasa panas. Kalau yang kain ini harganya juga mahal, susah. Berarti kainnya panas. Nah, apalagi? Masa ekspornya terlalu cepat. Packaging kurang menarik, packaging. Nah, jadi kalau ini produknya produk fisik semua ya. Kalau produk jasa biasanya terkait dengan servis gitu. Terkait dengan servis, terkait dengan apa? Ya produk ya, produk. Jadi kalau kita misal punya bimbingan belajar ya materi gitu kan. Nah, itu ada lagi teman-teman yuk ditulis kira-kira apa lagi yang masalah yang sering dikomplainkan sama pelanggan terkait dengan produk gitu. Boleh ditulis teman-teman. Nah, kita coba berpikir ini ya, menganalisa ya gitu. Ada lagi? Boleh ditulis di kolom komentar. Yuk, teman-teman yang awal deket tuh gimana? Terus dari tim. market. Enggak, maksudnya yang sering dikomplainin sama pelanggan itu apa sih terkait dengan gitu Pak Rahmat? Gitu. Apalagi yuk. Ayo, aku tunggu. Nah, kira-kira apa? Ukuran kadang besaran dan kekecilan. Ukurannya tidak standar gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, coba teman-teman bayangin seandainya ya ini produknya macam-macam ya. Ini ada yang jualan baju, ada yang jualan snack ya. Tadi dari Kirun Makarun, dari Dewa Snack. Nah, ini menurut teman-teman seandainya ya, tadi kan PO dan nunggunya lama. Seandainya teman-teman sekarang punya, misalkan ini kalau ranahnya teman-teman bukan sebagai reseller ya, kalau sebagai reseller nggak bisa kemana-mana produknya, karena produknya udah ditentuin sama pusat kan gitu. Gitu. Misalkan teman-teman punya brand, kemudian teman-teman itu PO, ya PO itu biasanya berapa lama sih? Gitu. Nah, kita coba tanya tadi yang PO siapa, biasanya berapa lama Mbak? Kalau jasa bimbel datang ke rumah ada gurunya kurang membuat muridnya nyaman. Ya, siap. Ya, oke, siap. Jadi tadi yang jawab PO, pre-order Mbak Syirifa, itu nunggunya berapa lama sih Mbak Syirifa? Kenapa kok kok nunggunya lama gitu? Alasannya kenapa gitu? PO-nya kok lama, kenapa alasannya gitu? Kenapa Mbak Syirifa? Boleh dibantu untuk ini ya, jawab, boleh open mic, bisa juga di kolom komentar gitu. Mbak Syirifa, kira-kira kenapa sih orang PO-nya kok lama, kenapa? Sebenarnya cuma 2 hari, cuma pengirimannya bisa 7-10 hari. Oke, berarti ngirimnya lama. Nah, kenapa kok ngirimnya lama Mbak Syirifa? Kenapa kok pengirimannya lama, atau di luar kota gitu, misalkan di luar Jawa Mas jadi lama gitu. Kenapa kok pengirimannya lama? Itu boleh dibantu, dan di luar Jawa. Nah, oke. Jadi misalkan satu masalah ini pengirimannya lama. Ada nggak solusi agar pengirimannya ini cepat? Misalkan di luar Jawa, biar aku cepat pakai Lion Parcel deh misalkan ya. Misalkan aku belum ngecek Lion Parcel ini cepat atau enggak. Misalkan, Lion Parcel ini karena dia pakai pesawat jadi lebih cepat misalkan. Gitu. Jadi
teman-teman memikirkan solusi. Gimana caranya apa yang dikomplainkan pelanggan itu teman-teman tutup dengan solusi. Karena kenapa? Karena problem net buy ini tadi. Orang mau beli ketika problemnya terselesaikan. Karena tadi banyak orang yang komplain ngirimnya lama, kalau kita bisa lebih cepat, misalkan kita dengan kerjasama dengan beberapa ekspedisi yang itu bisa cepat, ya, bisa ngirimnya cepat, kemudian cabangnya di mana-mana sehingga bisa cepat dropship selesai. Atau bisa juga aku kasih solusi, misalkan aku ngirimnya nggak mau ke cabang, aku maunya langsung ke pusat biar nggak bertele-tele. Kan aku misal kalau ke JNE cabang baru ke pusat itu kan lama. Daripada gitu mending aku langsung ke pusat aja, langsung masuk pengiriman misalkan. Aku ngirimnya langsung ke pusatnya gitu. Aku nggak mau pakai yang cabang biar langsung cepat. Nah itu Mbak si Rifa tadi lakuin itu dan tiba-tiba misalkan pengirimannya yang 7 hari itu bisa selesai dalam waktu 1 sampai 3 hari gitu. Kira-kira customer happy nggak seperti itu misalkan? Mbak Silifa misalkan ya, Mbak Silifa punya cari solusi, kemudian dari 7 hari dipangkas menjadi 3 hari maksimal gitu. Kira-kira customer happy nggak di situ Mbak Silifa? Gitu. Ya. Bentar, tak. Nggak muncul lagi nih chatnya, bentar. Kira-kira happy nggak Mbak Silifa tadi ya? Udah kayak gitu Mas, tapi ekspedisinya memang sekarang lama. Oke. Iya, iya Mbak, maksudnya kita berandai-andai dulu lah gitu. Kalau setiap orang bisa nyelesain masalah itu, ya itu bukan value. Kalau kalau kita misalkan pengen beli sesuatu dan semuanya sama, ya kita akan bandingin harganya kan gitu. Jadi kita memang menyelesaikan masalah yang orang lain tidak mudah dengan menyelesaikan gitu Mbak Syirifa. Nah sekarang pertanyaannya adalah bukan masalah ekspedisinya memang sekarang lama, itu harus diselesaikan nanti Mbak Syirifa punya PR gitu kan. Nah seandainya Mbak Syirifa punya solusi, kemudian solusi itu bisa ngirim ekspedisi itu 1 sampai 3 hari itu sampai gitu. Nah, kira-kira customer itu happy nggak gitu? Misalkan itu bisa terselesaikan gitu loh. Gitu. Senang banget ya. Oke, itu satu poinnya ya. Jadi ini contoh, ini bisa kita selesaikan misalkan ya. Nah, nanti memang untuk solve the problem ini nggak gampang teman-teman. Teman-teman kadang harus melobi beberapa ekspedisi untuk tahu membandingkan gitu mana yang terbaik. Gitu. Kemudian harganya mahal. Nah, harganya mahal ini bisa juga. Kenapa kok harganya mahal gitu kan? Nah, kenapa harganya mahal? Bisa jadi karena suppliernya tinggi, dia kasih harga kan bisa. Maka kita cari supplier yang lebih murah. Bisa jadi karena vendornya terlalu gede biayanya. Bisa jadi karena biaya transportasinya terlalu panjang. Bisa jadi karena UMR kita tempat produksi itu di kota besar, jadi standarnya juga tinggi, standar upahnya gitu. Nah itu misalkan teman-teman punya harga yang mahal, kemudian teman-teman solve the problem dengan membuat harga yang murah, dengan mencarikan beberapa solusi, akhirnya bisa gitu. Hingga harganya bisa murah. Itu kira-kira customer happy nggak teman-teman? Gitu. Kira-kira kalau teman-teman bisa nyelesain masalah di produk ini, customer happy nggak gitu? Oke, ya. Nah, happy banget gitu. Nah, maka teman-teman, syarat pertama teman-teman untuk bisa naikin value adalah selesain masalah masalah tentang produk yang sering dikomplainkan oleh customer. Itu masalah pertama. Gitu kayak Mas Yoyo itu kan dia bilang aku nggak mau aku lupa ya. Intinya dia nggak mau bangun branding secara ya kan Mas Yoyo kan brandingnya ya sepengetahuan dia gitu kan, sebelum operasionalnya tuh beres gitu. Dia bilang apa gitu, yang penting
dia pengen operasionalnya beres dulu gitu. Berarti dia memang fokusnya ke produk dulu gitu. Nah, gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman nyelesain masalah produknya itu teman-teman selesaiin dulu gitu. Setiap ada yang selesai, maka value teman-teman itu naik. Gitu. Nah, itu yang saya selesaikan. Contohnya kalau dalam buku saya bahas study case itu bukuku gitu. Nah, jadi di bukuku itu ada yang namanya, bentar, tak bukain ya, naskah bukuku ya. Nah, misalkan ini masalah di produk, ini real ya, ini terjadi. Kualitas gambarnya pecah, print kualitas buku black and white, tidak full color. Buku mudah sobek karena tidak hardcover. Kan teman-teman juga baca bukuku yang kedua, ketiga, sama keempat itu kan nggak hardcover kan. Yang tidak lengket, tulisannya beberapa tipe. Jadi akhirnya aku nggak pakai editor yang sama gitu. Kenapa? Karena editor yang sebelumnya itu kayak ngasal gitu loh, kayak nggak punya waktu, kemudian dipaksain untuk ngedit gitu. Akhirnya saya pakai editor yang lain gitu. Nah, kenapa pelanggan berekspektasi? Ya karena berekspektasi lebih atau dibanding sama kompetitor. Maka ketika kita bisa nyelesain ini bisa kita selesaikan dengan solusi. Maka nah ini. Jadi ini kualitas gambarnya pecah, tak kasih solusi, cropping gambarnya lebih rapi. Kemudian dibuat full color, bukunya dibuat hardcover, lemnya dipastikan menyeluruh dan rata editor, lakukan checking final sebelum launching. Nah, ini solusiku untuk membuat wow produk itu tadi. Ya, produk ya, karena ini kita baru bahas produk. Kemudian saya kasih surprise. Surprise itu adalah sesuatu yang di luar dari ekspektasi. Oh, customer itu komplainnya di A, aku ngasihnya A sama B gitu. Jadi customer itu pengennya cuman dapat kualitas ini, tapi aku ngasih yang lain. Nah, itu surprise. Nah, teman-teman kalau pengen jadi magnet, buatlah surprise ini. Surprise itu adalah sesuatu yang di luar ekspektasi orang lain. Maka ketika beli bukuku, itu bukan cuma dapat buku, tapi dapat 10 kali free mentoring misalkan. Kalau teman-teman pengen 10 kali dapat free mentoring, nanti beli bukuku gitu. Kemudian masuk ke grup support dan dapat file SOP seperti Excel, Word, PPT, dan video gitu. Nah, itu surprise. Jadi orang tuh akan bukan untuk kita bisa menjadi lebih baik, kita untuk bisa menjadi point of interest atau menjadi kayak top of mind di kepala customer. Kita itu harus bukan cuman memenuhi ekspektasi customer, tapi harus lebih baik daripada ekspektasi customer gitu. Nah, itu jadi PR-nya teman-teman, gimana produkku itu agar lebih baik dari ekspektasi customer gitu. Nah, nanti solusinya baru besok pertemuan berikutnya ya, karena aku baru ngomong tentang mindset-nya. Nah, ini aku pengen gali teman-teman why-nya gitu loh. Why-nya kenapa sih aku harus buat produk yang bagus, kenapa aku harus jawab semua pertanyaan customer dan membuatnya lebih baik gitu. Nah, nanti kalau ini bisa ketemu, teman-teman akan jadi magnet gitu. Gitu ya. Ya, gitu. Jadi seperti itu operasionalnya betul jadi ketika omset turun, biasanya yang pertama kali tak benahi adalah operasionalku biasanya. Gitu. Kenapa? Karena kalau operasional udah beres, mau ngapa-ngapain enak. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah coba teman-teman bayangin. Misalkan ya, teman-teman punya masalah di produk. Nah, misal aku punya masalah di produk bukuku yang nomor 3 sama 4 ya, kemarin yang banyak komplain tuh yang di situ. Nah, ketika ini tak buat full color, tak buat hardcover, tak buat lebih rapi, kemudian lemnya juga tidak mudah lepas, gitu, tak kasih pembatas buku. Nah, ketika ini tak buat, dan teman-teman misalnya sebagai customer bukuku, dan tak kasih value lebih, yaitu free mentoring, free group support, tak kasih PPT-nya langsung, tak kasih file Excel-nya langsung, tak kasih videonya, tak kasih Word-nya. Kira-kira teman-teman happy nggak? Gitu.
sebagai customer, teman-teman tuh cuman pengen ini, tapi tak kasih ini, lebih dari itu. Kira-kira teman-teman happy nggak? Gitu. Ya, yuk teman-teman komen yuk. Kira-kira teman-teman happy nggak? Gitu, pasti happy gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman untuk membuat kita itu sebagai magnet, ya kan flywheel marketing roda gila kan, customer yang deket ke kita. Jadi kita harus membuat value itu lebih tinggi daripada apa yang diinginkan oleh customer. Nah, itu PR-nya. Itu yang pertama ya. Nah, terus selanjutnya ada cara lain, bukan cara lain, jalan kedua untuk meningkatkan value gitu, ya, yaitu di service. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman, masalah apa aja yang sering terjadi di tempat teman-teman terkait dengan service? Gitu, service pelayanan gitu. Kira-kira masalah apa aja yang sering terjadi? Boleh ditulis di kolom komentar yang terkait dengan service. Ya, kira-kira apa aja yuk ditulis. Nah, ini kita ngomong gimana sih cara naikin value kan, kita nggak pengen perang harga, nggak pengen dibandingin harganya gitu. Gimana caranya agar kita terhindar dari itu kan gitu. Nah, ini barang yang dikirim kurang. Oke, terus apa lagi? Terus estimasi ready-nya telat. Oke. Estimasi ready-nya telat. Terus apa lagi? Lama balas chatnya. Terus ada lagi? Yang lain? Ada lagi? Yuk, apa? Service ya, tentang service ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Apa yang sering dikeluhkan? Update rate lama. Nah, misalkan gini. Menunda pengiriman, ya sebenarnya bisa dikirim hari ini gitu, tapi ngirimnya besok lah biar sekalian jalan gitu. Nah, oke. Nah, jadi ini ya, masalah di servis adalah barang yang dikirim itu kurang gitu. Nah, misalkan oke, berarti barang yang dikirim kurang berarti ini kelemahan dari pihak gudang gitu kan. Benar ya, kalau barang yang dikirim kurang kan berarti itu gudang kan yang salah ya. Karena kurang kan, bukan terus dibuka customer kemudian hilang kan, enggak, tapi itu kan terjadinya di gudang. Gitu. Maka aku membuat solusi, ada final check, yaitu untuk memastikan produk yang dikirim sesuai dengan invoice misalnya. Gitu. Estimasi ready-nya telat. Kenapa kok ready-nya telat? Tadi siapa tadi? Mas Fahru Rozi gitu. Kenapa ready-nya telat? Gitu. Ini PO biasanya kalau nunggu ready ya. Gitu. Nah, kenapa kok ready-nya telat, Mas Fahru Rozi? Gitu. Kenapa ready-nya telat? Gitu. Terus monggo Mas Fahru Rozi bisa sambil ini ya, jawab ya. Kemudian lama balas chatnya. Nah, lama itu berapa menit gitu. Nah, lama itu kan ada waktu kan. Misalkan aku balas chatnya bisa 1 jam, 2 jam gitu. Nah, itu berapa idealnya gitu. Misalkan yang biasanya aku tuh nyambi kemudian balasnya itu 1 jam baru tak balas, setengah jam baru tak balas. Sekarang aku bisa 5 menit langsung tak balas gitu kan. Gitu. Kemudian update resi lama. Nah, aku coba cari ekspedisi yang aku nggak usah pakai resi lah. Kelamaan kan aku kalau pakai resi, aku punya resi sendiri, aku ngeprint sendiri gitu kan. Kan bisa ya, minta resi kemudian kita print sendiri, kita buat resi sendiri bisa gitu. Atau kita masuk ke nasabah prioritasnya, nanti kita otomatis akan dapat resi langsung. Kita nggak usah minta ekspedisi, kita bisa buat sendiri gitu. Maka resi akan cepat. Menunda pengiriman, kenapa menunda pengiriman gitu? Karena kita jauh dari ekspedisi ya. Coba ekspedisi suruh ke tempat kita bisa atau enggak gitu. Gitu. Jadi ini teman-teman selesaiin ya.
lain yang dipesan, lain yang dikirim. Nah itu bukan kesalahan ya, tapi itu human error-nya ada di pengiriman gitu. Nah, coba teman-teman sekarang bayangin, sekarang apabila masalah ini, barang yang dikirim itu sesuai, kemudian ready-nya sesuai yang kita janjiin, misal yang kita janjiin itu 1 minggu, ternyata 5 hari udah sampai. Kemudian balas chat lama, yang biasanya 1 jam, 5 menit sudah kita balas. Update resi yang biasanya itu nunggu setengah hari, itu 1 jam langsung kita kasih. Kemudian closing siang ini jam 1, kemudian jam 2 kita kirim. Gitu. Kira-kira kalau itu teman-teman lakuin, teman-teman pelanggan teman-teman itu happy nggak? Gitu. Kira-kira ya, kalau teman-teman ngelakuin, menyelesaikan masalah dari customer itu, kemudian teman-teman lakuin, itu pelanggan teman-teman tuh happy nggak? Gitu. Pertanyaannya. Yo, boleh tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman bisa solve the problem itu, pelanggan teman-teman akan happy nggak? Akan happy. Gitu. Maka ketika teman-teman bisa solve the problem di service, itu value teman-teman akan meningkat. Gitu. Jadi memang challenging untuk meningkatkan value, nggak gampang untuk menjadi seorang Cristiano Ronaldo kan. Gitu. Untuk menaikkan value dia sampai bisa harganya triliunan sekarang kan gitu. Nggak gampang gitu. Tapi ketika itu bisa terlewati, maka ya Ronaldo udah hampir orang itu rebutan gitu loh. Gitu, bahkan nawarnya tinggi-tinggian kayak orang lelang aja kan gitu. Nah gitu, jadi cara untuk naikin value yang kedua adalah teman-teman perbaiki service dari komplain-komplain yang ada di customer. Mbak Niken misalkan, Mbak Niken kenapa yang dikirim lain gitu, itu diperbaiki. Oh kemarin nggak dicatat, ya udah sekarang dicatat. Oh kemarin nggak punya tim, sekarang coba memberdayakan kakaknya sendiri. Oh kakakku ini belum kerja, ya udah tak mintain tolong lah gitu kan, 1-2 kali, kalau nanti memang menghasilkan ya nanti tak gaji, kalau enggak ya nanti tak kasih uang makan gitu kan, misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman selesaiin masalah dalam service. Ketika itu selesai, teman-teman bisa yang namanya naikin kepuasan pelanggan. Teman-teman akan dapat value gitu. Kenapa? Karena sesuatu hal yang viral itu memang dimulai dari produknya. Gitu, dari produknya, dari servisnya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi contohnya kalau di buku ini aku membahas pre-ordernya bisa 1 bulan gitu. Nah kalau aku bisa bukan cuma 1 bulan ya, aku mungkin 1 minggu udah tak kirim gitu kan. Nah kemudian kemarin ada grup supportnya tidak langsung diberikan tapi melalui CS terlebih dahulu. Sekarang langsung tak kasih biar lebih cepat gitu. Ya. Banyak yang ketinggalan materi live Zoom, khususnya yang beli setelah launching. Nah nanti live Zoom-nya tak buat live recording-nya tak kirim gitu. Nah ini jadi biar cepat samplingnya dipercepat gitu. Biar nanti kalau cetak, sebenarnya cetak buku itu cepat, yang lama tuh sampling gitu. Nah kemudian pemberian link di kertas bersamaan dengan pemberian buku, live recording langsung dikirimkan. Nah, pemberian surprise live Zoom tambahan. Nah, ini jadi ini nyelesain problem serviceku dalam jualan buku, kemudian aku tambah lagi gitu loh. Gitu. Nah, misalkan ya kalau orang mindsetnya beli buku ya dia dapat mentoring, dapat buku misalkan, ya itu udah wow banget sih produknya. Tapi nggak cukup di situ, aku ngasih member area khusus. Misalkan di digimap.id, aku ngasih member area itu tak kasih e-course banyak banget gitu tentang buku itu. Gitu. Selain itu juga aku ajak Mas Saiful Islam sama Mas Aris Diansah untuk dia nge-live bareng sama aku gitu. Maka itu menjadi surprise gitu loh. Nah, ketika ini tak lakuin, maka ini menjadi sebuah service yang wow service gitu ya. Maka value-nya akan naik lagi. Nah, naik lagi. Gitu. Ya itu baru masuk ke ini ya, baru masuk ke apa? Ke service. Nah, terus ada cara yang ketiga untuk naikin value. Itu caranya adalah dengan money savers. Money savers itu adalah berapa uang yang bisa dihemat oleh pelanggan. Gitu, berapa uang yang bisa dihemat oleh pelanggan. Nah, gini, teman-teman, bisa nggak teman-teman agar pelanggan teman-teman itu beli ke tempat teman-teman tapi harganya lebih murah. Nah,
Bisa nggak? Nah, gimana caranya? Boleh di list lagi. Ya, gimana caranya agar teman-teman beli ke tempat teman-teman tapi harganya lebih murah. Gitu. Ya, tapi harganya lebih murah. Gimana caranya? Ayo, diskon. Selain diskon, Mas, diskon itu masuknya ke selling. Itu maksudnya kita kalau bahas branding kita lupain diskon dulu. Kita masih jualan harga normal tapi dikerubutin banyak orang gitu. Gitu. Nah, jadi gimana caranya agar orang beli ke kita tapi harganya lebih murah, ongkirnya lebih murah, terus harga produk kita lebih murah, macam-macam. Gimana caranya agar lebih murah gitu. Nah, itu coba teman-teman yuk ditulis yuk. Gimana caranya agar orang beli ke kita harganya bisa lebih murah? Money servers. Gitu. Yuk. Buat sistem market ya, pakai bundling. Oke, jadi aku setiap jualan aku pakai bundling agar orang ini bisa belanja lebih murah, bisa kayak gitu. Atau aku juga bisa pakai ekspedisi yang dimana ekspedisiku pakai cashback. Jadi aku dapat cashbackku itu untuk nurunin harga gitu kan, misalkan seperti itu bisa. Terus mungkin aku pakai packaging, tapi packagingku yang biasanya itu 3.000-an tak pangkas jadi 1.000-an aja deh, sehingga aku harganya lebih murah. Bisa juga. Oh, hangtagku tuh nggak terlalu pengaruh, aku hangtagnya biasanya harganya 1.500, aku pakai yang 700 aja gitu. Jadi itu yang tidak dibutuhin market itu kita kurangin, bahkan kita hilangkan. Itu karena belum tentu peripilan-peripilan itu dibutuhkan market gitu loh. Jadi kalau nggak dibutuhkan hilangin aja, dikurangin gitu. Packagingnya dimurahin, betul gitu. Misal kita beli di Olive Chicken ya, Olive Chicken, Rocket Chicken sama di McD, itu packagingnya sama nggak sih menurut teman-teman? Packaging teman-teman beli chicken yang harganya itu 10.000, 15.000 dengan harga yang 50.000 sampai 100.000 itu packagingnya sama nggak sih? Bahannya, materialnya gitu. Sama nggak menurut teman-teman? Yuk, tulis yuk, teman-teman ya. Materialnya. Kalau desainnya jelas beda, gitu. Materialnya apakah beda? Kalau setahu saya sama. Kalau setahu saya ya, yang beda itu cuma sausnya gitu kan. Sausnya lebih rapat ya, gitu. Ada yang sama, ada yang beda. Gitu. Jadi hal sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh customer ya udah standar aja. Kalau teman-teman beli di Uniqlo, teman-teman. Ya di Uniqlo itu. Packagingnya apa kira-kira? Teman-teman tahu? Packagingnya di Uniqlo apa? Gitu. Cuma dapat kertas gitu kan. Dan itu harganya cuma 1.000 perak. Kenapa? Karena orang nggak beli itu. Orang nggak beli packaging yang wah, karena Uniqlo ini value for money. Gitu. Jadi bisa kayak McD itu kan antara band McD dengan band yang 10.000-an itu packagingnya bahan materialnya kurang lebih sama. Yang beda cuman mungkin sausnya itu ya. Itu. Nah, itu bisa juga gitu loh. Kita turunin packagingnya bisa. Itu. Jadi itu bisa. Jadi ada money savers, artinya ada biaya yang dihemat oleh pelanggan. Kalau teman-teman bisa lakukan itu, ya teman-teman bisa lebih rendah harganya daripada kompetitor, maka itu value buat teman-teman. Gitu. Ya. Sampai sini kira-kira ada gambaran nggak? Susah nggak buat dua produk? Teman-teman, kira-kira susah nggak buat dua produk? Susah atau gampang? Masih susah, ya. Karena susah itulah setiap orang nggak bisa buat dua produk gitu. Kalau gampang setiap orang bisa buat dua produk. Makanya memang untuk kita susah, prosesnya panjang. Iya, betul. Puyeng, betul. Memang puyeng. Puyeng itu di solve problemnya itu memang puyeng ya. Cuman kalau sudah ketemu caranya, sudah ketemu linknya, sudah ketemu koneksinya itu udah jualan tuh udah kayak kita udah kayak magnet gitu. Oke, harus banyak belajar. Ya, Bismillah, Mas. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi
kita harus apa tadi? Gitu, harus men-solve the problem yang orang lain tidak bisa lakuin. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai kelebihan yang orang lain tidak punya, maka orang itu ketika mau minta jasa kita itu bayarnya lebih tinggi. Gitu. Kayak jasa arsitek, tidak setiap orang bisa arsitek gitu kan. Maka ketika orang bayar arsitek ya orang bayarnya lebih tinggi gitu. Nah, gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi PR yang kedua adalah teman-teman nurunin biaya. Ketika bisa turun, maka insya Allah hasilnya bisa maksimal. Gitu. Ya. Terus, nah, ada lagi ya. Nah, terus yang ketiga adalah time savers. Time savers itu adalah waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk pesan produk kita. Nah, jadi gimana caranya agar teman-teman ketika ada pelanggan yang pesan itu bisa lebih cepat. Nah, yuk teman-teman mikir lagi. Gimana caranya agar ketika ada pelanggan yang pesan itu teman-teman bisa lebih cepat. Oke, kalau restoran gimana caranya agar orang pelanggan beli langsung jadi? Kemarin kalau di ini ya, di apa? Dulu di WS ya, warung steak itu kan minumnya itu harus nunggu dulu. Sekarang di WS itu di depannya itu kayak sudah ada tempat minum. Jadi begitu pesan itu langsung diambilin gitu kan. Nah, itu bisa menghemat waktu. Nah, terus gimana kalau teman-teman online ngirimnya bisa lebih cepat? Nah, nyetok produk banyak. Nah, ini time savers gitu. Ready stock nggak PO. Oke, siap. Jadi stok produk. Apalagi? Ready stock. Nah, memang harus berani ya. Nah, kalau di budget ya di setting dapurnya ya. Ya, gitu. Kayak kalau di Marugame Udon itu kan, Marugame itu kan orang langsung di setting langsung selesai gitu. Jadi ngambil milih menu, kemudian ngambil topping, bayar, kemudian ditata gitu kan. Nah, itu jadi makan minum dimsum dipisah. Ya, dapurnya disetting makanan dan sama dimsum dipisah. Ya, gitu. Jadi biar lebih cepat. Nah, itu bisa disetting dapurnya, setting cara pemesanannya gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi disetting cara pemesanannya. Nah, ini ketika teman-teman lakuin, maka teman-teman bisa lebih cepat daripada yang lain gitu loh. Ketika teman-teman lebih cepat, teman-teman bisa menghemat waktu dari pelanggan itu mengantri, maka itu sudah menjadi value buat teman-teman. Jadi value itu kalau menurut hasil belajar saya, berguru saya selama 1 tahun dan praktek, dan alhamdulillah bisa survive di kala pandemi ini, itu ada 4 ranah gitu. Yang pertama ada di produk, yang kedua di service, yang ketiga itu di money savers, yang ketiga adalah time savers gitu. Ya, jadi ada waktu yang dihemat gitu. Ya. Gitu. Jadi ada 3 ini ya. Ini saya tulisannya salah ini. Savers atau savers. Nah, ini pakai A nih. Nah, ini pakai savers. Ya. Jadi itu teman-teman. Nah, ini ketika teman-teman bisa nyelesain masalah pelanggan yang ada di sini, ya, maka insya Allah teman-teman akan seperti magnet. Gitu loh. Jadi kayak banyak sih brand-brand yang ngelakuin ini, dia tanpa promosi jor-joran itu word of mouth-nya tuh kenceng banget. Gitu, kenceng banget. Kayak contohnya SS itu word of mouth-nya kenceng ya. Ada juga yang jadi study case di sini, aku nyeritain sapi Pak Bayu gitu kan. Itu selama 1 tahun sudah bisa jadi viral, di mana-mana diulas di sosial media, di Instagram, di YouTube, di Facebook, itu luar biasa. Setiap orang ke sana pasti foto gitu kan. Nah, ini karena ada produk, service, time savers, dan money savers. Nah, ini kita baru ngomong tentang value ya. Kalau setting produk nanti ada pembahasan sendiri gitu. Gitu. Ini kayak jadi value produknya kayak ada material, ada size-nya, ukuran,
itu bisa dimainkan. Nah, itu ada lagi pembahasannya. Nah, nanti mungkin kita sekalian undang Mas Saiful. Tapi ketika teman-teman bisa lakuin ini, insya Allah value teman-teman akan naik. Mas, kalau aku reseller gimana? Ya, teman-teman bisa mengimprove yang teman-teman bisa improve. Gitu lah. Yang teman-teman bisa ubah, teman-teman ubah gitu loh. Tapi kalau produk kok nggak bisa karena ini sudah dari pusat, ya udah diemin aja karena udah bukan ranah kita kan gitu. Itu jadi teman-teman improve lah yang bisa teman-teman improve. Gitu ya. Teman-teman improve yang bisa teman-teman improve. Gitu. Jadi ada 4 ranah ini. Terus mungkin next selanjutnya ya, pertemuan ke depan kita akan coba ngomong tentang desain produk gitu. Jadi kita ngomong kayak gini dulu karena memang flywheel ini teman-teman harus mikirin sejak dalam gitu loh, sejak awal. Bukan diajarin, Mas, aku diajarin cara broadcast WhatsApp gitu. Nanti itu terakhir. Itu masalah how to tuh gampang gitu loh. Yang sekarang tuh way-nya harus teman-teman kuatin dulu. Kenapa orang beli, oh aku punya produk ini, punya service ini, punya time savers ini, punya money savers ini. Nah itu teman-teman kuatin dulu, kuatin gitu. Gitu ya. Nah demikian untuk sharing hari ini. Insya Allah kita masih ada waktu 20 menit untuk sesi tanya jawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi kalau teman-teman sebagai reseller itu yang bisa diimprove itu yang service itu bisa, time savers bisa, money savers juga bisa. Nah ini teman-teman harus setting dari awal gitu ya. Gitu. Siap Mbak Pian ya. Barakallah yang karim Mbak Arista. Moga teman-teman ada yang ditanyakan atau insya Allah rekamannya nanti dibagikan. Aman. Mbak Fitri ya. Gitu. Iya boleh Mas Eko. Gimana Mas Eko? Ada pertanyaan? Moga teman-teman mungkin 2 pertanyaan dulu deh. Kita buka 2 pertanyaan. Jadi kalau cukup waktu baru kita lanjut. Insya Allah, alhamdulillah. Cara kasih benefit yang dibutuhkan oleh konsumen. Biasanya dari komplain. Dari komplain Mas. Kalau saya dari masalah. Jadi benefit itu dari komplain. Yang pertama Mas Eko. Itu dari komplain. Yang kedua itu dari kita memposisikan diri sebagai customer gitu. Misalkan aku dulu kenapa aku membuat buku Instagram yang hardcover yang berwarna karena aku ketika aku baca buku yang katakanlah tipis ya, ini ada buku tipis gini kan, ini mudah kusut, apalagi tipikal gue kan bacanya kan bukan cuma sekali tapi tak screening berulang kali gitu kan. Nah itu mudah rusak gitu, ininya pojokannya ini mudah rusak. Nah makanya aku punya ide, wah ini kalau kayak gini customerku bakal nggak nyaman nih, apalagi ini buku yang dibaca berulang kali gitu kan. Maka aku, oh ya udah aku coba buat produk yang hardcover gitu. Jadi 2 sih, kalau aku sih caranya dari komplain, dari masukan pelanggan. Yang kedua tuh dari aku seolah-olah jadi customer Mas Eko. Gitu. Oh aku kalau customer tuh ngerasain ini maka aku nggak mau ini gitu. Aku ngerasain kalau antri itu nggak enak. Kalau aku suruh bayar dulu itu nggak nyaman gitu, maka itu bisa disetting kalau kita ngerasain sebagai customer itu seperti apa sih gitu. Itu kalau aku carinya seperti itu, 2 itu sih. Itu memang ada ini ya unsur feel-nya ya. Tapi biasanya kalau kita sudah jadi pengusaha itu kayak udah nyambung lah feel-nya. Gitu. Gitu Mas Eko. Siap. Itu. Nah, kadang versi kita sama. Yaitu tadi validasinya dengan komplain bisa atau bisa juga dari kita ngerasain gitu. Nanti dilihat feedbacknya. Kalau feedbacknya bagus ya berarti sesuai. Kalau feedbacknya kayak nggak terlalu banyak respon ya berarti nggak dibutuhin.
Nah, ternyata kayak aku buat hardcover itu feedbacknya bagus gitu. Bagus mas bukunya awet, ketika aku buat yang berwarna itu bagus. Jadi oh ternyata ini fix produk market fit ya namanya, produk market fit gitu. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo silahkan. Itu PR-nya teman-teman. Jadi kalau ngomong flywheel itu dari awal ya, dari produk itu dilahirkan, ditelurkan gitu, itu udah dipikir gitu loh. Bukan udah jadi kemudian baru kita mikirin viral marketingnya, enggak gitu. Nah ini kemungkinan aku nulisnya nanti akan kolaborasi juga sama Mas Saiful Islam untuk pembahasan konten. Kalau yang buku ini nanti kita bahasnya CRM. Gitu. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan customer dan meningkatkan repeat order. Gitu. Kalau konten nanti buku selanjutnya yang storytelling, flywheel storytelling gitu. Nanti aku kolaborasi sama Mas Saiful Islam insya Allah. Gitu. Gitu. Jadi dari awal itu memang sudah di setting gitu loh. Produk itu bisa viral. Gitu. Gitu. Ada lagi teman-teman? Boleh Mas Eko. Gak apa, ini masih ada kota. Dua pertanyaan boleh, nanti ada dua pertanyaan lagi. Monggo Mas Eko kalau mau ditanya. Mas. Ya. Live aja. Mas mau nanya Mas, ketika kita sudah punya produk nih, ya. alur apa namanya CRM-nya itu perlu dibikin di awal, di tengah-tengah, atau nanti bisa nyusul. Jadi misalkan kita udah punya produk makanan ya, entah itu punya kemasan yang dikirim ataupun di offline nih. Nah kira-kira fokus kita di awal itu untuk riset produk itu bagus apa enggak dulu, atau sudah kita siapin mungkin kalau yang lainnya bahasanya funnel ya. Setelah mereka konsumsi nanti mereka harus terus agar kita bisa adjust mereka ketika mereka sudah respon, sudah makan, biar responnya itu ke kita bukan ke orang lain. Kalau responnya ke orang lain kan viral malah jelek kan. Artinya perlu disetting dari awal apa enggak Mas itu Mas, CRM-nya itu? Iya, itu butuh disetting sejak awal Mas Eko, sejak awal. Jadi sistem itu memang harus ada sih Mas, meskipun sederhana gitu. Kalau orang manajemen kan ngomongnya sistem, kalau orang ngomong flywheel ya ngomongnya produk kan gitu. Itu harus disetting sejak awal. Kan nggak mungkin kita launching kemudian nggak enak, kemudian nunggu komplain baru kita enak gitu kan, nggak mungkin kan. Harus disetting sejak awal. Tapi itu harus diimprove. Tidak boleh jadi value itu aja gitu loh. Jadi ketika nanti ternyata ada feedback kayak gini, kita perbaiki lagi, ada feedback kayak gini, perbaiki lagi. Jadi efektif dan efisien itu akan terjadi ketika sudah jadi sebuah produknya dulu gitu, nggak langsung bagus. Gitu. Kan kita lihat HP zaman dulu kan nggak langsung secanggih ini kan gitu kan. Kita lihat mobil zaman dulu kan nggak secanggih ini. Tapi itu kan terus diimprove fitur-fiturnya, kemudian benefitnya, itu diimprove terus, gitu. Seiring kebutuhan market. Jadi gitu, Mas. Kalau aku belajar sama Mas Aris, kemarin aku belajar, itu setiap bulan wajib diimprove, Mas. Jadi komplainan itu harus dipikirin setiap bulan, bahkan setiap minggu, gitu. Gitu. Jadi setiap minggu itu kalau dari tim itu wajib nulis keluhannya apa aja itu diperbaiki, keluhannya apa aja diperbaiki gitu. Jadi nanti jadi improve-nya mingguan dan bulanan gitu. Kalau improve kecil itu mingguan, kalau improve gede itu bulanan gitu. Itu improve-nya harus brutal juga sih improve-nya. Tapi ya namanya juga kita pengen punya produk yang viral kan, yang bisa word of mouth kan. Ya memang kayak gini caranya memang kayak gini flywheel. Tapi aku lebih seneng ya kalau kayak gini karena lebih masuk akal gitu loh. Daripada viral kita pakai iklan yang jor-joran gitu kan. Nah itu menurutku tidak sustain sih. Tapi ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ini kayak lebih sustain juga. Kalau aku sih lebih awet ya yang ini ya. Gitu. Berarti basicnya memang produk dulu ya Mas ya, atau servisnya dulu ya yang dikuatin biar viral ya. Baru saluran distribusi informasinya itu ya. Betul. Ya itu disetting sama terus diperbaiki. Jadi nggak harus menunggu sempurna untuk memulai, Mas. Jalanin aja dulu sebisanya, semampu kita, nanti sambil jalan.
Yes, gitu. yes. Ya, Thank you, Mas Arif. ya, sami-sami Mas Eko. Gitu. Oke, terus penjualan lewat IG masih belum omset, padahal saya harus bayar admin khusus untuk posting. Oke. Yang tak lakuin dulu adalah Mbak Indria Suti ya. Ketika aku jualan itu aku sadar diri gitu. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku pribadi, untuk aku sama istri, kita sadar diri. Sadar dirinya gimana? Aku belum dikenal. Siapa sih Lati Setiawan gitu loh? Apa sih Aniza Himar? Orang nggak paham Aniza Himar itu apa, nggak ngerti gitu loh. Himar itu artinya apa nggak paham, Aniza itu apa nggak paham. Jadi orang nggak ada yang tahu Aniza Himar itu belas nggak ada yang tahu karena itu memang nama yang kita create sendiri gitu. Nah lalu apa yang kita lakuin? Yang kita lakuin adalah membangun sebuah story cerita. Maka setiap hari ketika kita dulu jalan, jadi aku tuh pas hamil istri hamil anak pertama itu jalan belanja kain di Jalan Solo itu kita upload status. Kemudian pas kita cari vendor kita upload status. Pas kita buat rak kita upload status. Pas kita packing kita upload status. Jadi hampir setiap activity dalam perusahaan kita itu kita upload status. Gitu. Itu treatment yang kita lakukan. Kita harus membangun story gitu loh. Membangun story agar orang tuh tahu perjuangan kita seperti apa. Nah ini kayak ada Mbak Niken, ada teman-teman di Growth Makaron, itu bangunlah sebuah story. Kenapa? Story itu bisa menggerakkan, gitu. Cerita itu bisa menggerakkan orang lain, gitu. Misalkan aku dulu cerita, aku juga sama ketika ketika aku kuliah aku jualan keripik gitu. Harganya 5 ribuan, aku cuma dapat 500 kalau nggak salah, 500 perak per pieces. Setiap hari aku bawanya tuh 40, jadi 500 kali 40, 20 ribu gitu. Aku dapat untung 20 ribu per hari. Gitu. Itu tak bangun sebuah story, itu tak ceritain, itu rame sharingnya gitu. Gitu. Tapi sayangnya aku pas cerita itu aku udah nggak jualan keripik lagi gitu. Kalau aku jualan keripik mungkin akan rame gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman bangun story. Kenapa ya? Karena orang butuh awareness, butuh tahu kita dulu. Gitu loh. Nah kalau IG, treatmentnya apa? Treatmentnya bangunlah sebuah story, Mbak Indria Suti, di IG. Kemudian story itu di-deliver lewat influencer, lewat kita paid promote, lewat kita brand ambassadors. Nah itu yang kita lakuin. Gitu. Memang kalau sekarang kita starting di Instagram itu memang kita di awal butuh yang namanya brand awareness gitu dimanapun. Jadi jangan disamakan antara ya boleh lah disamakan ya, tapi gimana caranya sih orang itu lihat postingan kita dia itu seneng gitu loh, dia betah gitu. Nah itu kalau aku sih paling gampang sih story, dan menurutku di fase awal itu rasain dulu aja Mbak Indria Suti, nggak usah buru-buru ambil admin lah, kita sendirilah adminnya, kalau menghasilkan baru dicarikan admin gitu. Jadi buatlah pola yang benar-benar menghasilkan, sustain selama 3 bulan baru cari tim gitu. Itu bisa dijalankan seperti itu. Nah kalau Mas Eko adminnya ditarget jualan, iya betul. Ya di mana-mana seperti itu yang benar gitu kan. Aku punya advertiser ya tak target omset, kalau nggak target omset ya ada konsekuensinya gitu kan. Itu bisa. Ya memang seperti itu gitu loh. Kalau kita mau mau kita katakanlah running gitu tanpa kehadiran kita dengan target, harus dengan target gitu. Itu bisa di treatment seperti itu. Cuman masalahnya adminnya cuman bisanya posting gitu kan. Nah itu yang repot gitu, nggak bisa teknik marketing gitu ya. Makanya kalau aku sih dirasain dulu sih, nanti kalau sudah menghasilkan baru di deliver gitu. Itu yang kita lakukan setiap hari, membangun story ya, entah itu di Facebook Story, entah itu di Instagram, entah itu di WhatsApp gitu. Cuman kalau dulu kalau aku cerita Instagramku nanti agak panjang ya.
Karena aku jalanin semua teknik Instagram kayak full unfollow, kayak aku paid promote, endorse, brand ambassador itu tak jalanin semua, termasuk ads juga tak jalanin semua. Gitu. Jadi effortnya bukan cuma posting tapi brand awareness, iklan gitu. Itu juga harus kita lakuin di tahap awal ya. Gitu. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sudah ada gambaran kira-kira untuk meningkatin value? Nah, jadi kata salah satu teman, kok ini ya, aku semakin belajar kok semakin nggak tahu ya. Semakin penasaran gitu. Ya emang kayak gitu. Orang kalau belajar itu semakin lama semakin banyak yang nggak kita yang nggak tahu gitu. Semakin kita semangat belajar semakin banyak yang kita nggak tahu gitu. Gitu sih. Semakin bingung. Mulainya dari mana? Dia kan udah dikasih tahu. Gitu loh. Udah dikasih tahu Mas Rahmat kan mulainya dari produk, dari service, terus dari money savers atau time savers. Emang nggak dimulai dari mana aja boleh? Nah betul, dimulai dari mana aja bisa gitu. Gitu. Jadi tidak harus menunggu sempurna ya Mas Eko ya. Tidak harus menunggu sempurna, yang kita bisa jalanin dulu. Itu sih. Kalau kita nunggu sempurna, kita nggak bakal sempurna gitu. Karena nggak mungkin orang baru nyeglung ke kolam renang kemudian dia pintar berenang, nggak mungkin. Itu pasti melalui sebuah proses. Betul. Oke teman-teman ya, begitu. Nanti insya Allah kita sambung ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya kira-kira kita mau bahas tentang desain produk. Desain produk itu kita memang mendesain produk itu untuk viral. Itu yang bisa menghasilkan produk itu menjadi sebuah story. Ini aku belajar sama Mas Saiful Islam. Itu atau kita langsung masuk ke teknis. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman berikutnya kita mau ke desain produk dulu. Tapi desain produk mikir loh ini. Karena ini mikir ya. Karena aku bab 1, bab 2 itu mikir. Setelahnya itu teknis, benar. Cuman aku nyampein mikirnya dulu ya. Nah, kira-kira teman-teman, kita mau ngomong desain produk dulu, atau kita langsung ngomong teknis, gitu. Ya, nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Teknis juga bisa jualan, desain produk juga bisa jualan, gitu. Teknis dulu ya. Oke, boleh. Nanti kita besok pertemuan berikutnya kita ngomong ke teknis ya. Oke, siap. Terus ini aku nitip info ya. Nitip info bentar. Nah, ini aku nitip info nih. Nah, untuk pemesanan buku kloter pertama CRM Flywheel Marketing ini sudah dibuka. Jadi kalau teman-teman mau dapat stok yang awal-awal ya, monggo silahkan. Biasanya stok awal itu cuma 200 pieces. Gitu. Jadi nanti kalau sudah ada 200 pemesan, ya udah nunggu kloter berikutnya. Biasanya nunggu 2-3 mingguan kan cukup lama. Nah, teman-teman bisa masuk di grup waiting list gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman monggo kalau tertarik untuk melihat teknisnya, teman-teman bisa pelajari bisa masuk ke grup nanti biar kita kita prioritaskan untuk pembelian di awal. Oke, teknis dulu, produk. Iya, ya wis, nggak apa-apa. Jadi nanti insya Allah kita masuk ke teknis, pembahasan ke depannya. Besok kita membahas ke teknis. Gitu, teman-teman ya. Oke, siap. Ya, teman-teman, demikian untuk sharing kita hari ini. Matur nuwun atas perhatiannya. Dan ada 40 lebih yang bergabung. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Matur nuwun Mas Eko, teman-teman. Makasih Mas Latif. Assalamualaikum. Matur nuwun Mbak Rahmat, Mas Syamsul, Mbak Lista.